Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kita bangkit berdiri, kita akan puji Haleluya.
salingkan pujian ini ya Bapa. Tak berubah kasih-Mu pada kami Tuhan. Kekal selama-lamanya, kasih-Mu tidak akan berkurang apapun yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur bersama keluarga kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghampiri Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus berkatilah kami, tambahkan iman kepada kami supaya kami lebih memahami Tuhan betapa panjang, betapa lebar dan tinggi dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami semakin setia, semakin tahu bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Roh Kudus, mulai puji-pujian, beritaan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami semua ya Bapa di surga, hingga kami pulang nanti Tuhan. Ada sesuatu yang ada kerjakan di dalam hidup kami Tuhan, yang lemah Tuhan buatkan, yang susah Roh Kudus liburkan, bahkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Yang putus pengharapan yang baru, Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami umat-umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Terima kasih. Tetap berdiri. Kita katakan Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Raja mulia, Allah pemenang.
Raja mulia yang luar biasa yang menyertai kehidupan kita. Kita katakan, ku datang ke Bapa dalam firman Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Masuk bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam firman Tuhan.
kami indah, memproses kami, membentuk kami, supaya hidup kami berkenan, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang mudah dibentuk, hati yang lembut, hati yang tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur jika pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh berkumpul, berhimpun Tuhan di hadirat-Mu, mempersembahkan korban puji-pujian yang terbaik. Sungguh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang layak kami sembah, kami agungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini dan siap memberkati kami semua. Sekarang kami mau buka hati Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah mengurapi hamba-Mu ini, memberi hikmat, memimpin dan menolong kami semua untuk kami dapat menerima, memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya jam pemberitaan firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Salam, salam. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atas kita sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan sedikit apa yang kami dapat, ya Bapak dan Terusnya. Saya mengikuti sidang MD hari Selasa dan Rabu kemarin. Ada 3 hal yang saya sangat diberkati sekali. Ya, di samping persoalan organisasi, ada sesi pembinaan. Yang pertama disampaikan Bapak Pendeta Gideon, itu tentang kasih, mengasihi. Ya, seorang hamba Tuhan itu tidak bisa melayani tanpa kasih. Dan kasih inilah yang membuat hamba Tuhan itu bisa melayani dengan semangat. Jadi bisakah orang yang memiliki kasih tidak punya semangat? Orang beribadah kenapa gak semangat saudara? Karena kasihnya kepada Tuhan tinggi. Kenapa suami terhadap istrinya tidak sungguh-sungguh? Karena kasihnya tinggi. Jadi orang yang punya kasih itu tidak bisa tidak semangat, ya. Ibadah melayani itu pasti semangat. Kalau tidak semangat berarti kasihnya di. Yang kedua disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mesak tentang bagaimana kita ini bisa menjadi saksi, menjadi berkat, menjangkau, menuai jiwa-jiwa. Ya, ada ilustrasinya, bagus sekali saya diberikan. Ada seorang yang berbuat jahat kepada seseorang yang bukan anak Tuhan. Setelah orang itu dia tangkap, dia peras, dia berkata, kalau kamu mau ikut Yesus, tak lepaskan, tidak akan berjalan. Ini ilustrasi, tapi ini maknanya sangat dalam. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita nggak benar ya? Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Irwan Hidayat, Ketua Departemen Misi, hasil penelitian beliau ya, dan juga tim, bahwa kalau si kadrun sana itu suka ribut-ribut, kekerasan saudara, sehingga Timur Tengah itu ribut terus. Tapi kalau Kristen, lihat aja di Amerika Latin kan, itu kriminalitas dan peredaran narkoba itu luar biasa. Nah, ini harus menjadi introspeksi diri gereja Tuhan. Ajar karakter anak Tuhan perlu dikoreksi, masing-masing koreksi diri saudara. Ya, tema karakter ilahi ini tema berdebat, tapi yang kita sampaikan hari ini masih tema kemarin atau sampai akhir bulan ini. Saudara, kalau seorang anak Tuhan memiliki karakter ilahi, karakter Kristus, nggak akan seperti itu. Maka tema hari ini adalah bercahaya seperti bintang. Bercahaya seperti bintang. Seharusnya kita bercahaya, bukan
menjadi batu sandungan. Ya, untuk itu kita baca dulu firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada bercela, beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 15 ini menjadi nas kita, saudara. Yang dikatakan di situ, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar ilmu antariksa itu ada namanya bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu itu adalah bintang yang tidak memancarkan cahayanya sendiri atau tidak mengeluarkan cahaya. Tetapi kalau bintang yang nyata itu memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Bintang semu hanya memantulkan saja cahaya-cahaya yang datang kepada dirinya. Tapi bintang nyata ini betul-betul dia memancarkan cahaya. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah menjadi bintang yang bercahaya, bukan bintang semu. Ya, bukan menjadi bintang yang semu, seolah-olah bintang atau bintang yang tidak bercahaya, tetapi bintang yang nyata, yang bercahaya di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang dalam kegelapan, artinya orang-orang yang tidak beriman. Dan kita orang beriman, yang disebut di sini dia dalam ayat yang sama sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi tadi statusnya anak-anak Allah. Saya kalau ingat istilah ini, status ini, saya sangat bersyukur sekali. Anak-anak Allah ini luar biasa. Walaupun ini adalah adopsi, tindakan Allah untuk mengadopsi kita. Yang dulunya adalah anak setan, sekarang jadi anak Dia, anak Tuhan. Ini luar biasa, walaupun adopsi anak-anak Allah. Tapi masalahnya anak-anak Allah itu menjadi bintang yang nyata atau bintang yang semu. Ini persoalan besar. Nah, untuk itu kita mau belajar pada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi ini di ayat 12 dipuji oleh Rasul Paulus yang katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi luar biasa. Coba perhatikan di situ, kamu senantiasa taat. Senantiasa, bahan luar biasa. Jemaat yang luar biasa. Kalau anak Tuhan sudah taat, bahkan senantiasa, bagi luar biasa. Ini pasti betul-betul menjadi bintang yang bercahaya, bintang yang nyata.
Tapi kalau kadang taat, kadang tidak, bisa jadi bingung semua atau jadi batu sandungan. Saya ingat apa yang dikatakan Bapak Pendeta Andreas Gunawan. Taat itu di bolak-balik atau taat TAAT dibalik TAAT. Artinya harga mati. Taat itu harga mati. Ini adalah sifat atau karakter yang harus dimiliki anak-anak Allah, dikatakan di sini. Kamu senantiasa taat, ya saudara. Tapi ini memang tidak mudah untuk senantiasa taat. Ya. Tapi ada kata-kata yang mungkin selama ini berbeda dipahami atau dipahami berbeda. Kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini yang banyak dipahami secara berbeda oleh anak-anak Tuhan. Ada yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu itu artinya adalah memelihara keselamatan supaya tidak kehilangan keselamatan. Ya, jadi nggak cukup dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib, tapi kita harus menjaganya. Kalau nggak dijaga nanti hilang, ya. Tapi saya melihat konteksnya di sini dikaitkan dengan sehingga kamu bercahaya, maka jelas yang dimaksud kerjakanlah keselamatanmu tidak dimaksudkan untuk memelihara keselamatan. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita jadi anak Tuhan, tetaplah taat. Ya, kamu senantiasa taat. Itulah sebabnya kerjakan keselamatan itu. Artinya tetap taat terus. Ya tetap taat terus. Ini kunci untuk bisa menjadi bintang di dunia. Saudara, setiap saya menyampaikan atau merenungkan tema ini, selalu ingat, wah jangan-jangan ini gak jadi belakon. Ini yang saya paling takut. Temanya ini luar biasa, sangat mulia sekali. Tapi apakah saya sudah bisa melakukan ini? Nah, saya kadang-kadang berpikir, sudah melakukan apa belum? Jangan-jangan dilihat jemaat, alah gak jadi belakon ini. Memang untuk senantiasa taat ini gak mudah, saudara. Sangat berat, ya. Tapi itu memang kunci, gak ada cara lain, ya. Harga mati. Nah, kita melihat lebih jauh, saudara, bahwa untuk kita bisa menjadi cahaya atau bercahaya seperti itu yang pertama, taat secara mandiri. Taat yang mandiri. Maka Rasul Paulus katakan di sini di ayat yang ke-12, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, saya kalau pelayanan itu kadang-kadang tergoda. Wah, jangan-jangan saya dinilai Pak senior saya Pak Pendeta usia. Kadang-kadang timbul pikiran, tapi saya tidak boleh begitu. Urusan saya dengan Tuhan. Takut dan gentarnya itu sama Tuhan. Kalau saya harus tekun berdoa, tekun beribadah, wah jangan-jangan bawa senior ini menilai saya. Ini nggak boleh. Urusan kita dengan Tuhan, walaupun memang para pemimpin kita ini berperan besar, tetap kita membutuhkannya, tetapi harus ada kemandirian. Jemaat di sini taatnya tuh harus mandiri. Baik aku hadir maupun tidak hadir, kamu tetap taat, tetap berjaga keselamatan itu. Bahkan ada hamba Tuhan, parah ini. Bahkan mungkin ketika hamba Tuhan datang ke rumah visitasi, ya ada pendeta datang, doa. Dia kelihatan perahu, kelihatan, wah doanya tekun sekali. Sampai jam segini doa. Jadi jangan sampai karena ada pemimpin baru, ada betul baru taat, setelah tidak ada sekarang itu dulu.
Di gereja taat, di luar nggak taat. Ya, di gereja wah salahnya luar biasa, seperti malaikat. Di luar seperti setan. Gak boleh begitu, harus mandiri. Urusan kita dengan Tuhan. Jadi takut dan gentar kita itu terhadap Tuhan. Ya, takutnya sama Tuhan, bukan sama hamba Tuhan, bukan sama saudara seiman. Tetapi bahwa kita harus berkomunitas. Ada pemimpin di antara kita, itu harus sifatnya itu membantu, saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun, saling menolong. Tapi mandiri taat terhadap Tuhan. Harus. Ini yang ditekankan Paulus. Sehingga ketika Rasul Paulus hadir maupun tidak hadir jemaat Filipi harus tetap sama. Ya kata-katanya itu, begitu ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Nah, yang mengerjakan itu Tuhan. Jadi kita ada kemauan, ada keinginan dalam terjemahan literal IRT. Itu dikatakan keinginan, menggunakan kata keinginan. Jadi Tuhan yang membangkitkan keinginan untuk taat ini. Ya, makanya harus ada kemandirian juga dengan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu kemauan, mau taat, ya, mau taat. Dan yang mengerjakan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan, dengan rela, dengan ikhlas. Tuhan itu mendorong kita. Dalam tafsiran MHC katakan Allah itu mendorong kita supaya timbul keinginan. Allah itu membangkitkan kita supaya ada kerinduan, kemauan, niat untuk taat. Ini kita betul. Ini kan kerelaan. Sangat dituduhkan di sini, saudara. Rela didorong Tuhan, rela dikerjakan Tuhan, rela dikerjakan Tuhan. Taat secara mandiri. Maka dimanapun kita berada, kapanpun ada hamba Tuhan atau tidak ada hamba Tuhan, kita tetap taat, harga mati. Seperti NKRI itu harga mati. Ya, tidak ada upaya untuk merubah negeri ini. Tetap NKRI harga mati, taat harga mati. Iblis mau bikin kita untuk tidak taat, kita katakan, baik iblis, taat adalah harga mati. Amin, saudara. Amin. Kita taat itu harga mati, saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi bintang atau cahaya, bercahaya seperti bintang. Yang kedua adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus. Dikatakan ayat 14, coba perhatikan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Anak Tuhan ini harus rukun, saudara ya, harus rukun, harus guyup, tidak usah berbantah-bantahan. Ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam pelayanan, dalam ibadah, ya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Ikhlas, lakukan dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, terpaksa, itu nggak bernilai. Segala sesuatu yang terpaksa itu nggak mutu, nggak kualitas. Tapi kalau ikhlas itu yang bernilai dan hasilnya pasti baik. Ya. Kalau kita di kantor kerjanya tidak ikhlas, pimpinan tidak tahu, wah ini orang ini kerjanya tidak benar, nggak ikhlas, hasilnya mati. Tapi kalau ikhlas, tulus, nggak usah ribut-ribut, kerja. Presiden kita tuh suka kerja, kritik macam-macam bisa peduli, paling penting kerja. Saudara, di grup kami buat perwil ada postingan, ada seorang mahasiswa biologi bunuh diri. Saudara, ketika praktek pelayanan di Mentawai, bunuh diri karena apa?
dia terlalu dengan omongan orang. Nah, batuan ini kan memang sasaran kritik sudah. Dia kalau saya terlalu ya. Tidak ada batuan yang tidak diomongin orang. Bahwa di depan manis terlalu, di belakang kan bisa juga. Ada ilustrasi batuan itu mau pakai baju putih, di LE kan, lu udah batuan pakai baju putih, pakai baju merah, lu batuan pakai baju merah, pakai baju hijau, apalagi pakai baju hijau, nanti dimakan orang itu. Sudah, jadi batuan itu memang ada bentuk dari yang namanya kritik, suara-suara omongan. Dan ini mahasiswa ini belum dirinya kuat. Harusnya dia tetap layani, jangan terlalu dengan omongan-omongan. Layani dengan ikhlas. Ya, mari kita melakukan segala firman Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan kita jauhi dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Karena kalau kita melakukan dengan ikhlas, hasilnya luar biasa. Coba dilihat di dalam ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Anak Tuhan itu target rohani sampai tidak bercelah, sampai tidak bercacat. Wow. Di YouTube itu ada channel Indonesiana News TV. Itu isinya kontennya itu video-video yang jelek-jelekan kelakuan warga Kristen, termasuk sekte sesat di Amerika yang ibadahnya pada nggak pakai baju, diekspos, lalu diambil ayatnya, lalu di Alkitab ya ada ajaran tentang porno, diambil itu manggung, diambil ya ditafsirkan sembarangan. Jadi di mata mereka orang Kristen itu elek, dusta, jelek. Padahal yang begitu-begitu itu adalah sesat, sekte sesat. Dan kalau ada anak Tuhan yang begitu juga, itu anak Tuhan yang sesat. Anak Tuhan yang benar itu tidak bersalah, tidak bernoda. Jadi ajaran Kristen, ajaran Tuhan itu sangat tinggi sekali. Bahkan kuduskan kamu seperti Allah kudus. Targetnya bahwa dalam praktek ada banyak anak Tuhan yang tidak benar. Itu bukan ajaran Tuhan. Memang ya tadi bintang yang sempurna. Tapi bintang yang betul-betul percaya itu tidak bernoda, tidak bercelah. Kalau tulus di dalam melakukan firman Tuhan, mengerjakan segala sesuatu. Ya, dimanapun, dalam pekerjaan tidak korupsi, bersih dalam bekerja. Di dalam bisnis bersih, ya, tidak bernoda, tidak bercelah. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Yang minggu lalu Bapak Pendeta Ustaz sudah menyampaikan surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Sebelumnya Ibu Manurung menyampaikan bercahaya seperti matahari. Ini firman Tuhan bicara lagi bercahaya seperti bintang. Berarti memang karakter ilahi ini harus kita miliki karena kita mau tidak mau hidup di tengah angkatan yang bengkok, yang gelap, saudara-saudara. Dunia ini gelap, membutuhkan orang-orang yang bercahaya, yang menjadi berkat, yang menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan, saudara-saudara. Maka yang pertama tadi taat, yang kedua kerjakan dengan tulus ikhlas, tidak terpaksa, saudara-saudara. Nah, saya mau jelaskan sedikit istilah bercahaya seperti bintang. Saya coba lihat bahasa Yunani-nya, saudara. Kata bercahaya itu dari kata kerja painu, paineste, itu sign. Jadi bercahaya, kemudian os posteres, ya, benda yang bercahaya, ya, benda yang bercahaya, light body, star, bintang. Nah, dalam terjemahan King James itu dikatakan bercahaya seperti cahaya-cahaya. Artinya bercahaya seperti bintang yang bercahaya,
benda yang bercahaya. Berarti ini adalah seseorang anak Tuhan itu aktif menghasilkan sesuatu, memancarkan sesuatu. Ya, aktif. Ada orang bilang begini, wah aku di gereja ini enggak tumbuh. Enggak tumbuh. Saya ingat dulu tetangga gereja kami itu, wah aku di sini enggak tumbuh. Tapi kalau di persekutuan di perusahaan saya tumbuh, saudara. Karena di situ hamba Tuhan kalau menyampaikan firman Tuhan itu bikin saya nangis. Lah di gereja ini hamba Tuhan tidak bikin saya nangis kalau khotbah katanya. Kalau berdoa enggak bikin nangis. Loh, apa memang harus begitu, saudara? Harus bikin nangis. Loh, nangis terus kalau enggak berubah, karakter enggak berubah, ya percuma, saudara. Kalau nangis karena dosaku gede, waduh, tegur Tuhan, bertobat, berubah itu masih penting. Nangis tok, saudara. Untuk memuaskan emosinya. Seperti wanita-wanita itu kan suka nangis. Saudara, tapi ada juga laki-laki yang suka nangis, gembeng. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi aktif memancarkan cahaya. Aktif menjadi berkat. Aktif menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ya. Paeneste os posteres. Bercahaya aktif seperti bintang, saudara. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Ini yang dirindukan Tuhan. Nah, saudara, ada tambahan penting lagi di ayat 16. Ayat 16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang. Nah, kalau digunakan kata sambil di sini, memang kesannya, wah cuma sambilan ya. Jadi berpegang firman cuma sambilan. Tapi dalam terjemahan ILT dikatakan berpegang erat. Berpegang erat. Berarti kalau berpegang erat itu bukan sambilan, saudara. Ya kalau bukannya nyekel gini tok, bukan. Tapi wah, nyekelnya itu wanceng, saudara. Berpautnya kita sama firman itu kenceng. Bukan sambil cekelan tok. Kalau kita naik bis BRT itu ya, berdiri sambil pegangan. Berdiri sambil pegangan, bukan begitu saja, saudara. Tapi pegang erat, karena tanpa pegangan ini saya jatuh. Tanpa berpegang erat saya kesasar, saudara, tersesat. Ini, jadi berpegang erat, bukan sekedar sambilan. Sambil ya cekal-cekal firman. Nah, ada waktu ya sambil baca firman. Ya kalau pas ingat firman, ya lakukan. Enggak, bukan begitu. Tapi pegang erat. Firman selalu diingat dan dilakukan, ditaati. Ini bikin kita bisa bercahaya seperti bintang di dunia, saudara. Nah, kata bintang tadi enggak tunggal ternyata. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Berarti jamak. Saya dulu ketika masih kecil, saudara, itu suka kumpul dengan tetangga. Kalau malam gelap di depan rumah gitu, halaman luas ya, kumpul pada lihat bintang ke langit, saudara. Wah, indahnya luar biasa, bintang-bintang kelihatan begitu banyak. Sesekali ada meteor ya, serut hilang. Sangat indah sekali. Di bintang yang banyak yang sama-sama bercahaya itu membuat langit menjadi begitu indah, saudara. Menghiasi langit begitu indah. Bukan satu bintang, bukan tunggal, bukan single, tapi jamak. Bintang-bintang. Cuman bintangnya enggak di langit di sini, di dunia. Kalau bintang, meteor dan sebagainya itu di langit, tapi kalau anak-anak Tuhan di bumi, di kosmos dikatakan. Di kosmon bahasa Yunani, kosmos. Di dunia, bintang-bintang. Artinya apa? Mari anak-anak Tuhan ini semuanya, anak-anak Tuhan yang begitu banyak ini sama-sama bercahaya begitu. Sehingga dunia ini mendapatkan terang. Diberkati. Bintang-bintang.
Ya. Ini menjadi doa dan harapan kita. Berpegang pada firman. Berpegang teguh pada firman kehidupan. Tanpa berpegang firman, aku jatuh. Tanpa berpegang pada firman, aku jatuh ke dalam dosa. Tanpa berpegang pada firman, aku jadi batu sandungan. Maka aku mau pegang erat firman Tuhan. Ya, nanti kita mau angkat pujian yang sangat indah. Lagu lama tapi saya sangat ingat terus. Saudara, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Saudara-saudara, saya mau setelah dengar firman ini, kita mau berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terangnya, terang bagi dunia. Karena dunia gelap membutuhkan cahaya dari kita. Amin. Mari kita berdiri, saudara, kita angkat pujian. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan. Hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita dengan hati berdoa, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Oh, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami rindu menjadi terang dunia, bercahaya seperti bintang, menjadi berkat bagi sesama.
kerjakan ya Tuhan di dalam diri kami kemauan, keinginan untuk kami senantiasa taat kepadamu Tuhan, untuk kami mengerjakan segala sesuatu dengan kerelaan. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan, segala hormat, keagungan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia yang gelap ini. Tuhan, kami sadar bahwa hal ini tidaklah mudah bagi kami. Suatu pekerjaan yang sulit, tetapi kami mau Tuhan terus mengerjakan di dalam diri kami kemauan, keinginan untuk kami senantiasa taat, mengerjakan keselamatan kami dengan tulus, dengan rela, agar kami menjadi tidak bercela dan tak bernoda. Tuhan, kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tunduk taat kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong kami senantiasa. Oh haleluya, terima kasih, terpujilah Tuhan. Syukur untuk berkat firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Ibadah Jumat Agung 2 April tahun 2021. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekali lagi ya, kalau Jumat depan ada ibadah Jumat Agung. Jamnya sama, jam 7 dimulai. Kemudian Minggu 4 April tahun 2021 ibadah Paskah. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Selesai ibadah raya nanti, selesai ibadah sebentar, ada doa dan puasa bersama WBI. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, tidak ada yang gagal rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk membentuk karakter-karakter ilahi yang berkenan kepadamu. Ketika karakter-karakter kami terbentuk
dan Tuhan nama Engkau ditinggikan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan mengikuti kami. Karena berkat ada di atas kepala orang yang benar. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat kami. Pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau terus Tuhan jadikan bintang-bintang yang bercahaya. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kami diselamatkan, kewajiban kami adalah melakukan dan menjaga keselamatan dengan tak gentar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu terus Tuhan, bangsa ini diberkati Tuhan. Dan kami tetap bersyafaat dan kuasa Allah akan melenyapkan virus corona. Bapak Ibu, marilah kita akan angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Diberkati menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Dan persekutuannya lewat Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita. Dimanapun kita berada, segenap aktivitas pekerjaan kita disertai dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyinari kita dengan kasih-Nya, dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.